ada orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempat kembali di surga yang sangat luas, indah dan lapang. Dan ternyata amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, jika engkau menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, dicela, dihujat, tengok dulu ke diri kita. Ada enggak hujatan itu yang memang sesuai dengan perilaku kita? Jika memang ada, jangan merasa berat kita untuk mengoreksi diri dan meminta maaf. Jelas ya? Maka lihat siapa yang menghujat. Apakah orang yang berilmu? Orang yang saleh? Yang soleh itu kalau mencela, tidak mungkin soleh mencela kepada sesuatu kecuali ada perbaikan di dalamnya. Karena lawan soleh itu salah. Jadi kalau orang soleh itu mencela kepada yang salah untuk diperbaiki kesalahannya. Salah mencela kepada yang soleh karena memang iri hati dengan kebaikannya. Jadi kalau ada seseorang menghujat, mencela, tanya, betul nggak isi hujatan itu ada dalam diri kita? Kalau ada, wasari'u ila maghfirah. Jangan tunggu waktu dan gengsi untuk mengevaluasi. Kata Allah, rendahkan dirimu untuk menerima itu dulu, lalu koreksi. Tapi kalau tidak ada itu, yang diberikan tidak sama, yang dituduhkan tidak serupa, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu. Aku tawarkan, aku siapkan, kata Allah, surga seluas langit dan bumi. Jadi ada orang yang mendapatkan tempat di surga, tempat itu seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton, mau kopdol, mau olahraga, seluas langit dan bumi, dan indah. U'iddat lil muttaqin, aku siapkan untuk orang takwa. Apa ciri orang takwa yang ada di sini? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, gemar berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau sedang lapang berbagi, wajar ya. Tapi sedang sulit masih berbagi, itu luar biasa. Nah, kaitan dengan pertanyaan Anda tadi, perhatikan kalimat seterusnya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang pertama setelah itu, dia sanggup menahan amarah. Maka kalau ada yang mencela, menghujat, dan isi celaannya nggak sesuai dengan keadaan kita, jangan marah dulu, kata Allah. Tahan dulu. Ya. Mungkin dia itu mencela, boleh jadi dengan maksud tertentu yang belum bisa kita baca. Mungkin ada keperluan yang belum terpenuhi, dia mencela. Mungkin ada sesuatu persoalan yang ingin dia ungkapkan, dia tidak menemukan jalan, dia harus mencela. Orang yang meninggalkan perdebatan saat ia dalam posisi benar, kata Nabi, akan dibangunkan untuknya istana di pinggiran surga. Kok di pinggir ya Rasul? Ya masih untung dikasih istana di surga juga kan? Ya, dan itu bagian terindah yang bisa kita dapatkan. Saya kira jelas ya. Baik, yang terakhir, qala Nabi SAW, hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Orang yang dicela dan dia sabar menerima itu, apalagi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, maka secara otomatis pahala yang mencela itu akan ditransfer kepada yang dicela, dan keburukan yang dicela itu akan dibawa kepada orang yang mencela. Ya, apa kalimat hadisnya? Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut yang tidak punya uang sesen pun, tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu min ummati, tolong fokus. Kata Nabi, orang bangkrut di hari kiamat dari umatku, bukan umatnya Musa, bukan Isa. Tapi ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dan bangkrut di akhirat. Bangkrutnya kenapa? Maaf ya, yati yaumal qiyamati bi sholatin. Ternyata rajin sholat tuh. Wasyamin, rajin. Awas, hati-hati, ini terjadi nih. Wa yati qad syatama hadza, cuman sayang, suka mencela orang lain. Jadi akan ditemukan orang kelihatan rajin sholat, cuma senang mencela. Wa qadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, suka berselisih. Ikut pengajian tapi sering menyoal, sering berselisih. Maaf, wa safaka dama hadza, teriak Allahu Akbar, tapi maaf sekali menghancurkan orang lain, menumpahkan darah, tembak orang, bom orang, bunuh orang, dan mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi menumpahkan darah. Itu kan rumusnya.
tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, setelah itu mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang dicela itu. Makanya sabar itu, sabar bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya, kalau tidak ditopati, tidak ditaubati, itu akan istidraj. Terus mencari kesalahan, sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Jelas ya? Baik, saya kira itu ya.